dengan kita di JTV. Ibu-ibu, pripon seneng nggak? Semangat boten? Pengen tahu kan kenapa ibu-ibu semangat banget di sini? Kenapa ibu? Karena Pertamina Energizing You. Ibu-ibu, ke Jakarta nemuin Ayu Ting Ting. Gus Miftah, you are my everything. Jawab. Jawab. Awan-awan adus neng kali. Cakep. Kademen nganti awake kaku. Cakep. Insya Allah Gus Miftah mboten purun nanti yang mewakili aku. Kalau wakili nggih Gus. Kucingin delik. Enggak, ya dilempit. Ya capek toh kok iso. Kowe genti. Lho kula nggih to. Awakmu ki mah. Ke Jakarta beli kuaci. Cakep. Hei, kamu wanita kok pede sekali sih? Harus. Ayu Ting Ting makan karak. Cakep. Geragas. Wah, terusannya kan ada tuh, Bang. Kelas Ayu ini makan karak ya Rabu. Ayu Ting Ting makan karak artinya. Ayu Ting Ting makan karak. Kuwi di PPC terus di. Kemudian tadi baru dua, yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid yang tidak lain adalah istri dari Rasulullah. Ibu-ibu tahu kenapa Khadijah itu mulia? Karena beliau itu seorang perempuan yang merupakan support system terbaik untuk suaminya. Jadi istri terbaik itu adalah istri yang menjadi support system untuk suaminya, bukan yang justru ngerepoti suaminya. Tapi laki-laki tidak boleh menjadikan dalil Siti Khadijah untuk menekan istri. Ini adalah dalil perempuan supaya memberikan support kepada suami. Jangan dibaca oleh suami dalam rangka menekan istri. Kalau sebagai suami nggak boleh tuh contoh Siti Khadijah. Nah, nanti istrinya akan jawab, tuh contoh Nabi Muhammad modar gue ayo gitu. Kita kan sering membanding-bandingkan gitu loh. Kayak ada anak orang tuanya banding-bandingin. Nah itu anaknya tetangga umur 20 tahun sudah jadi polisi. Kamu nggak jadi apa-apa, anak iya pinter. Kayak Pak Jokowi seumuran bapak jadi presiden. Awakmu udah jadi apa-apa, merongos gue itu. Sama gitu. Jadi kalau kita membandingkan jangan seperti itu. Oh, laki-laki kok pakai dalilnya Siti Khadijah untuk menekan istri salah. Tapi istri harus membaca riwayat Siti Khadijah supaya bisa mencontoh Siti Khadijah. Kalau laki-laki jangan menggunakan dalil itu. Ingat, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Tulung. Tulung Pak. Tulung. Kalau nangis tulang punggung, ora tulang tulung. Tulangnya wong lanang karo wong wedok ki apa padha to? Oh beda. Kok beda, Pak? Beda. Kan wong lanang itu, wong wedok itu tulang rusuke laki-laki. Makanya ketika menikah katakan sama istrimu, "Dek, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu." Berarti lek wong wedok menika tulang rusuke diambilke tulang rusuke laki-laki. Bagian kanan sama kiri? Bagian kiri gitu, Pak. Kiri. berarti lek kula pas golek wong wedok nakal-nakal niku golek tulang rusuk kula berarti kula. Tulang rusuk dipakai. Yo kuwi. Ibu-ibu tahu kenapa perempuan terbuat dari tulang rusuk bagian kiri? Kenapa Pak? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Itu perempuan. Disayangi dan dicintai. Disayangi dan dicintai. Makanya perempuan itu nggak suka dengan makhluk kasar. Nggak suka. Berlemah lembutlah kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu lemah lembut. Kenapa? Karena sebangsa lembut. Demit. Nah, ya lembut tenan niku, lembut tenan. Berarti ya demit tok niku jenenge. Lembut. Kalau ibu ini juga lembut, Bah. Apanya? Lembut itu lemu buntel. Itu
Khadijah binti Khuwailid. Jadi orang yang sangat luar biasa. Kalau ada pertanyaan, Gus Miftah, istri itu boleh bekerja apa enggak? Boleh punya usaha? Boleh. Khadijah. Ya. Tapi kalau saya enggak boleh. Saya melarang istri saya untuk bekerja. Saya melarang istri saya untuk punya pekerjaan. Karena saya punya prinsip, perempuan itu dinafkahi setiap hari saja sama suami masih berani, apalagi kalau punya penghasilan sendiri. Nah, sing kerasa mesti guyui lah. Nah, tapi kalau Anda pengen bekerja silakan, itu kan hak saya kepada istri saya sebagai imam. Tapi kalau Anda mau bekerja silakan. Boleh Gus, boleh. Kenapa istri harus bekerja? Jelas, karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Niki lho. Tapi Mari tertarik kan ini. Tahu kan karena- sekarang, paham kan? Kenapa saya lebih mahal daripada mereka? Lah itu dong. Ya ini. Lebih mahal. tapi bojo kula ana, Bah, memang kula kan leren dari pekerjaane sing jan aturne niku Lah wae. apa? Mau ini kerja apa Mas? Ning pegawai dishub, Wah, Dinas Perhubungan. dinas perhubungan. Jadi apa? Hubungnya apa? Ngubungke tipine gaden, ngubungke kulkasne gaden. Kula kan wis leren. Sami kalau ibu saya mudi nih mau. Dari mana Bu? Sidoarjo. Sidoarjo sama dengan ibu-ibu ini. Pripun, Mbah? Pas kemarin musim pandemi mereka subhanallah Pripun? sudah pinter jualan. Jualan Hari apa? Senin jual gelang, hari Kamis kalung. Lo kena di toko ngoten niku. Orang. Malah setelah pandemi mereka hari ini malah pinter mencari uang. Cari uang gimana, Pak? Jadi dimanapun suaminya nyimpan pasti ketahuan. Iya. Nah, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 orang ini adalah pemuka wanita ahli surga. Nah, lantas bagaimana ibu-ibu? Kan saya bukan Khadijah, Gus. Saya bukan Fatimah. Saya bukan Maryam. Saya bukan Aisyah. Apakah kami juga bisa dirindukan oleh surga? Jawabannya bisa. Jadi saya pengen ibu-ibu ini menjadi orang wanita yang tidak hanya merindukan surga, tapi juga dirindukan oleh surga. Kalau kita rindu, pasti semuanya rindu dengan surga. Siapa sih yang enggak? Tapi apakah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Maka saya selalu bilang, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Gus Miftah apa kau? Gus Miftah apa? Pak. Ini loh, kata-kata ini harus dibawa. Dibawa. Cantiknya wajahmu Hanya akan menemanimu sampai di tanah. tanah. Cantiknya hatimu, akhlakmu akan menemani sampai di jannah. Tapi yang satu harus kamu sering-sering menggelar sajadah. Loh itu loh. Salah. Dalam. Cewek itu suci seperti sajadah. Nah itu. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Berarti nyen pangapunten, Mbah, kula badhe wangsul riyin. Nyapa Mas? Ngapain? Apa arep ibadah? Maka prinsipnya bagi laki-laki, semakin banyak sajadah semakin baik. Setuju Bu? Ya, setuju. Ya. Ya Allah. Maka misi kita hari ini adalah pulang langsung cari sajadah sebanyak-banyaknya. Siap. Siap. Besok siap. Nah, siapakah wanita yang dirindukan oleh surga, yang dirinya tidak hanya merindukan tapi juga dirindukan? Ibu-ibu suka ma apa di? Nah, di. Medit. Mi apa di? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Kan saya bilang pilih ma atau di. Nah, menumpai apa ditumpai? Ya. Ini urusannya ya karo sajadah. Numpai jaran ki lho. Milih menumpai jaran apa ditumpai. Makanya benar kok kamu ngomong penyet, makanya benar jadi orang gemuk. Kenapa perempuan harus gemuk? Kenapa? Supaya tidak gampang dibanting. Iya. Tapi gampang dijongkrok nih. Kerudung lepas. Lah lamu ini gak mau lamatir perlu dipanggul. Gelundung ki. Ya Allah, ya Allah. Tak ada.
Kasut. Tadi miring ke kiri, sekarang miring ke kanan ya panggungnya. Nah, wanita yang dirindukan oleh surga adalah ketika dia dibully karena kegemukannya, dia tidak sakit hati. Ya. Santai mbak. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Siapakah wanita yang dirindukan oleh surga dan apa karakternya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah Barokah.